selamat datang di Podskal, podcast bersama Himaliskal. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andika Aldo Pratama dari PE Angkatan 35, selaku pemandu atau host dari Podskal episode kali ini. Oke, kali ini kita sudah sampai di Podskal episode keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang banyak sekali bintang tamu yang tentunya asik-asik banget dan sangat lucu-lucu sekali, serta sangat seru-seru juga. Oke, pasti kalian bertanya-tanya nih, siapa sih bintang tamunya? Tidak lama dan tidak usah penasaran, marilah please welcome kita sambut bintang tamu pada Podskal episode kali ini. Yuk, silakan masuk. Oke, selamat datang nih di Podskal episode keempat kali ini. Untuk kalian apa kabar semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, autentik sekali ya jargonnya. Pada kesempatan kali ini pertama-tama dulu kita perkenalan dulu. Nah, untuk perkenalan kalian cukup menyebutkan nama kalian serta jabatan apa sih yang kalian emban di Kabinet Wirasena ini. Oke, dimulai dari saya. Saya Andika Aldo Pratama dari Kadep Medfo di Himaliskal Kabinet Wirasena. Oke. Oke, lalu dengan saya sendiri, M. Ilham Abdillah, yang sekarang menjabat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Listrikan Kapal Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Saya Muhammad Haji Budiman, diamanai oleh Pak Kaim sebagai Ketua Departemen Minat dan Bakat di Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Oke, perkenalkan nama saya Bintang Firdaus. Saya dari Departemen Dalam Negeri. Di sini saya Departemen Dalam Negeri pada Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Oke, perkenalkan nama saya Faris Riyadi. Saya di sini diamanai oleh Pak Kahim menjadi Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Oke, perkenalkan nama saya David Amrani Putra. Di sini saya diamanai sebagai Sekretaris Umum 3 pada Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Ahmad Azani. Pada kali ini diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal Eksternal Kabinet Wirasena Himaliskal periode 2023-2024. Saya Ahmad Rehan, di sini diamanai sebagai Ketua Departemen Kewirausahaan di Wirasena. Oke, saya Willy Ilham Fadilah. Di sini saya diamanai oleh Pak Kaima sebagai Sekretaris Jenderal Internal Himaliskal Kabinet Wirasena periode 2023-2024. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Eka Firmansyah. Di sini diamanai oleh Pak Kahima sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Kabinet Wirasena ini. Terima kasih. Ya, nama saya Diko Ilham Yugakna. Untuk kali ini diamanai Pak Kahim sebagai Ketua Departemen Riset dan Teknologi pada Kabinet Wirasena Himaliskal periode 2023-2024. Oke, perkenalkan saya Nur Afifah Imro'atus Solihah. Di periode kali ini diamanai sebagai Ketua Departemen Pengabdian dan Masyarakat. Oke. Untuk yang lainnya ini sebelumnya ini disclaimer, ini tidak lengkap karena ada suatu halangan termasuk dari bendung-bendung dan anggota yang lainnya seperti Kadif Supporter. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini kalian kan pastinya ada tujuannya. Nah, boleh diceritain dulu kenapa sih kalian diberi amanah untuk menjabat pada departemen dan posisi lainnya masing-masing. Oke, alasan dari kalian nih. Pertama kali kalian ditarik oleh Kahima untuk jabat di kursi kadep-kadem ini seperti apa sih? Apakah ada unsur paksaan apa tidak atau gimana? Boleh kalian ceritain, dimulai dari Mas Najib Minbah dulu. Oke.
Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, Pak Kahim datang ke kontrakan saya, terus menanyakan apakah mau menjadi ketua departemen dari minat bakat. Dan saya baru bangun, tiba-tiba udah ditanyain seperti itu, jadi bingung. Jadi tak tanyain kenapa kok saya yang dipilih, padahal banyak yang lain juga. Mungkin dari Pak Kahim melihat saya yang paling kompeten dari minat bakat. Asik. Mungkin dari saya itu aja sih mungkin. Oke, selanjutnya bisa digilir mic-nya ke Pak Kadep Dagri. Oke, terima kasih atas waktunya. Alasan dan kenapa sih dari Pak Kahima itu milih saya, sebenarnya bukan bukan Pak Kahima langsung yang menarik saya, tapi kedua sekjen itu langsung grebek chat WA saya gitu. Jadi saya ya hampir sama sih kayak ketua departemen Minba, baru bangun dapat chat dari kedua sekjen gitu, sekjen internal dan sekjen eksternal. Tapi sebenarnya saya agak menolak, soalnya saya masih belum yakin atas jabatan itu tersebut. Tapi dalam masih beberapa diskusi lagi, saya diyakinkan sama kedua sekjen dan ketua himpunan saya diamanai menjadi ketua departemen dalam negeri. Ya saya bismillah saja saya jalani untuk amanah dari Pak Kahima ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kalau dari saya, Pak Kahim sebenarnya bersama-sama semuanya. Pak Kahim minta tolong ke saya untuk menjawab sebagai ketua Departemen Hubungan Luar Negeri, dan juga alasannya juga ya hampir sama juga karena berkompeten dan lain sebagainya, dan juga saya gengsi dulu lah di awal, bilang gak mau gitu, belum siap. Tapi kan juga amanah ini kan bukan sembarangan kan, harus sama orang-orang yang sudah udah siap, udah tahu gimana seluk-beluknya. Nggak mungkin juga Pak Kahim itu meminta orang yang salah. Kita di sini orang-orang yang tepat. Sampai tidak terasa ya, sampai tidak terasa sekarang udah di akhir periode. Oke. Kalau dari saya mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke, untuk saya sendiri sebenarnya dulu juga Mas Ilham Abdillah juga datang ke kontrakan saya dan meminta-mintain. Gak. Artinya dulu juga minta tolong ke saya ya. Mungkin karena anggapnya Mas Ilham Abdillah itu saya anak titipan dari periode kemarin. Jadi mungkin saya dirasa kompeten juga untuk menjadi sekretaris umum 1. Dan di samping itu juga sebenarnya ya emang gimana ya? Emang keinginan saya juga menjadi sekretaris umum 1. Jadi ya kalau saya tolak ya gimana gitu. Soalnya emang keinginan saya gitu. Oke, dari saya sendiri, saya di Kadep Medfo ini pertama kali tentunya ditawarin, soalnya Kahima juga teman sekelas, dan saya juga PDD abadi juga dari staf ahli, maka mau tidak mau juga saya langsung nyemplung juga di per-PDD-an Himaliskal Kabinet Wirasena. Ya mau gimana lagi juga, nggak ada penerusnya, ya udah mau nggak mau ya harus mau. Oke, lanjut di Mas Sekjen. Ya oke, mungkin kalau perihal jabatan sekjen, kalau mau ditarik ke belakang mungkin ceritanya sangat jauh ya. Mulai dari ada suatu kejadian lah, kita langsung ke ini aja intinya, yaitu pada malam itu dari Mas Kahim ini datang ke kontrakan, kemudian juga menjelaskan terkait apa yang dibawakan, terus serta visi misinya dan sebagainya. Nah dari situ Mas Kahim ini mencoba meyakinkan saya untuk
mengemban menjadi sekretaris jenderal eksternal. Nah, dari malam itu mungkin masih banyak pertimbangan apakah harus lanjut di Hima atau bagaimana. Soalnya dari background saya dulunya di BEM menjadi staf ahli di BEM sedangkan tidak di Hima. Nah, kemudian diamanahi sama Pak Kahim untuk menjadi sekjen eksternal. Akhirnya serta dari pertimbangan yang banyak, pertimbangannya itu saya ACC untuk menjabat menjadi sekjen eksternal. Halo, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rian. Jadi di sini sebelumnya saya memang mengajukan sebagai ketua departemen kewirausahaan karena saya sendiri itu memang memiliki jiwa yang berkompeten dalam kewirausahaan. Jadi saya langsung mengajukan kepada Bapak Kahim. Jadi tidak seperti teman-teman lainnya yang dimintain untuk menjadi ketua departemen. Saya langsung mengajukan, saya meminta. Karena saya sendiri beranggapan saya lebih berkompeten dalam bidang kewirausahaan. Dan saya sudah berkompeten di dalam bidang pemimpinan kewirausahaan tersebut. Jadi saya langsung mengajukan ke Bapak Kahim. Gak usah bertele-tele, saya sudah mengajukan sendiri. Terima kasih. Oke, kalau saya diamanai oleh Pak Kahim sebagai sekjen internal karena ada satu hal di mana sebelumnya sekjen internal yang dulu itu mendapat kesempatan berkuliah di luar negeri, jadi dia tidak bisa melanjutkan jabatan yang diamani oleh Pak Kahim. Jadi Pak Kahim mungkin menunjuk saya dan teman-teman yang lain yang ada di sini mungkin mempercayakan jabatan sekjen internal kepada saya karena ya mungkin mereka mengira saya pantas di jabatan ini. Tetapi awalnya saya juga menolak karena mungkin saya merasa belum pantas di jabatan ini, tapi lama-kelamaan dan saya juga sadar ini yang meminta juga teman-teman satu angkatan, ibaratnya udah keluarga lah, jadi ya mau nggak mau harus dicoba, kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi ya itulah sedikit cerita mengapa saya jadi sekjen internal di Kabinet Wirasena. Oke, kalau untuk saya sendiri, untuk ceritanya hampir sama sih kayak teman-teman yang lainnya, yaitu diajak dari Pak Kahima dan juga dari kedua sekjen. Jadi pada malam itu tiba-tiba ada telepon masuk, entah dari siapa, nomor tidak dikenal. Ternyata itu dari teman saya. Siapa Mas Dimas? Dan itu ternyata adalah Mas Fajar. Fajar, kamu kenapa? Mungkin Mas Fajar habis ganti nomor ya, jadi belum saya save nomornya. Baru. Ya, jadi tiba-tiba Mas Fajar itu menanyakan, apakah Mas Dimas itu mau kalau semisal diajak atau ditawarin menjadi KDP SDM. Kalau dari saya sendiri menanyakan kembali, apa sih pertimbangannya kok milih saya itu menjadi KDP SDM. Nah, dari Mas Fajar pun memberikan alasan mengapa beliau itu memilih saya menjadi KDP SDM. Dan dari saya sendiri meminta waktu beberapa hari, entah itu berapa ya kemarin, mungkin 2 hari untuk berpikir mengenai keputusan tersebut, dan akhirnya saya menyetujui untuk menjadi KDP SDM di Kabinet Wirasena periode 2023-2024 ini. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Diko. Lanjut. Oke, kalau dari saya mungkin lebih ke koleban dari cerita teman-teman ya. Jadi yang teman-teman tiba-tiba bangun tidur jadiin kadep, terus ada yang melakukan dengan kesadaran diri. Kalau saya cenderung kedua-duanya. Nah, sebenarnya kalau ditarik ke belakang pada periode sebelumnya itu teman-teman dari staf ahli seangkatan saya yang sekarang sedang menjabat itu di Departemen Ristek sekarang naik jabatan semua jadi PPH. Nah, di Ristek tinggal saya sendiri. Jadi siapa lagi kalau bukan saya? Karena yang tahu internalnya Ristek itu hanya tinggal saya. Jadi saya juga mengajukan diri untuk menjadi kadep riset dan teknologi. Dan kalaupun di PPH masih ada slot dan mungkin
di Ristek masih ada orang, mungkin saya bisa naik PPH juga. Ya mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Oke, kalau dari saya awal ceritanya dulu kenapa Pak Kahima itu milih saya untuk jadi kadep. Sepertinya sih karena dari latar belakang yang dari periode-periode sebelumnya itu kan sudah ada di Departemen Pengmas. Jadi kurang lebih sudah tahu gimana sih proker dan agendanya di Pengmas, arah geraknya Pengmas. Jadi Pak Kahima percaya dan mengamanahi saya untuk dijadikan sebagai kepala departemen di Departemen Pengmas. Dari saya seperti itu. Oke, yang terakhir nih dari Mas Kahima, gimana sih ceritanya bisa mengajukan diri langsung menjadi Kahima periode ini? Oke, langsung saya jawab aja ini ya. Ayo ditarik ke belakang, ketika kami masih di 2022 atau di semester 3 kemarin itu, ketika pada saat itu Ormawa di PPNS harus berganti kepemimpinan atau berganti kabinet. Nah, pada momen tersebut beberapa orang di angkatan kami itu dikumpulkan oleh periode sebelumnya untuk diajak mediasi atau pencerdasan. Nah, di situ itu kami dari yang diajak itu tadi akhirnya menjawab apa sih keinginan untuk menjadi apa PE ke depannya. Dari situ akhirnya ada diskusi dan ada pencerdasan tersebut. Kami itu membuka ruang, kami membuka ide-ide dan gagasan. Nah, di situ itu dirasa bahwasanya saya dan musuh dan atau calon lainnya itu ketika menjadi calon Kahima itu Mbak Salsabila Yunisa itu kompeten. Nah, dari situ itu dirasa bahwasanya kami bisa untuk menjadi Kahima. Namun setelah itu saya sendiri itu masih belum percaya kepada diri saya untuk menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa di PE. Nah, maka dari itu saya komunikasikan dengan teman-teman angkatan saya, teman-teman kakak tingkat saya, senior, dosen, dan juga saya berpamitan kepada orang tua saya. Dalam hal-hal tersebut banyak sekali masukan, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dan yang akhirnya saya berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik listrikan kapal. Seperti itu. Jadi itu saja sih Mas Andika, bisa dikembangkan. Oke, terima kasih atas jawaban dari kalian semuanya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Pada satu periode kali ini kan kalian sudah menjalankan proker atau agenda kalian masing-masing. Nah, boleh dong diceritain salah satu proker atau agenda apa yang sudah kalian kerjakan serta struggle-nya saat menjalankan proker dan agenda itu seperti apa? Dimulai dari Mas Najib Minbah. Ini keren banget, ini paling keren. Mungkin di Departemen Minbah sendiri yang paling saya mungkin dari prokernya yaitu Dirkap sendiri. Apa ya? Banyak kebingungan sendiri karena dari kepanitiaannya Dirkap juga masih bingung. Dan terus banyak tuntutan dari Dirkap yang terlalu mepet juga, jadi dari saya kesulitan di situ dan perjuangan juga buat mencari para pemain-pemainnya untuk maju ke setiap cabur yang ada di Dirkap. Mungkin dari saya itu aja sih. Oke, mungkin dari Departemen Dalam Negeri sudah diketahui banyak orang sih. Untuk proker atau agendanya yang paling struggle sendiri yang tidak lain adalah kayak penyambutan wisuda. Nah, kayak penyambutan wisuda kan tahun ini itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi juga ada struggle-nya yang sangat amat dramatik, yang kayak ada kejar-kejaran ataupun diskusi sampai malam atau sampai pagi hari lagi. Tapi itu mungkin jadi tradisinya ya. Kan dari teman-teman angkatan dari adik tingkat kita kan mau membuat kayak penyambutan gitu untuk kakak tingkat kita setelah wisuda, nanti dibuat
meriah gitu. Nah, terus ada proker unggulannya dari Pak Kahima, yaitu ada PE Festival. Nah, sebelum turunnya PE Fest di Raker itu, sebelumnya saya kaget. Entah kenapa Pak Kahima mendadak sekali memberi informasi, Mas Bintang, ini ada proker baru, PE Fest. Nanti konsepan dan segala macam pikirkan dulu aja, nanti kita godok bareng-bareng. Nah, itu saya sangat shock banget. Gimana shocknya, Mas? Wah, ya. Enggak, itu lebaynya aja. Ya, dari itulah shocknya, karena kan ini proker unggulan ya, prokernya dari Pak Kahima dan juga baru. Jadi dari kita Dagri ini masih awam, ini mau PFS-nya mau dibuat apa. Tapi seiring berjalannya waktu dan bantuannya dari teman-teman juga, alhamdulillah juga berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja dari proker yang struggle banget di dalam negeri dari Kabinet Wirasena. Sekian, terima kasih. Oke, untuk di Departemen Hubungan Luar Negeri sendiri, itu sebenarnya dari proker agenda itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun pasti di setiap program kerja dan agenda itu punya kesulitan masing-masing, struggle-nya masing-masing. Tapi yang paling saya ingat itu pada proker kuliah tamu dan juga kunjungan industri. Itu kan dibiayai oleh kampus. Jadi untuk struggle sendiri kita masih harus harus berhubungan, kayak pendanaannya kurang, harus yang seperti ini itu masih belum jelas. Jadi kita pada saat LPG atau mengurus proposal untuk keuangan sendiri itu masih harus bolak-balik lagi, harus kita mengajukan tapi salah harus kembali lagi, terus untuk besoknya harus maju lagi, dan itu juga masih revisi. Jadi masih revisi terus, jadi nggak bisa langsung sehari jadi atau seminggu jadi, itu nggak bisa. Jadi harus kemarin tuh yang paling struggle itu sampai kita 3 minggu itu baru ACC pendanaan dan cair semuanya seperti itu. Dan juga untuk saat ini ada salah satu proker yang mana gara-gara administrasi kampus yang berubah, yang harus ada sesuatu lah, itu akhirnya proker agenda tersebut itu tidak dilaksanakan seperti itu. Dari Departemen Hubungan Luar Negeri, mungkin itu saja. Oke, kali ini di Sekretaris Umum ada beberapa agenda, ada 4 agenda. Yang pertama ada rapat kabinet. Pastinya di situ juga ada beberapa kendala juga, karena setiap rapat kabinet juga tidak semuanya fungsionaris itu hadir 100%. Jadi namanya juga manusia, pasti ada urusan lain yang lebih penting atau mungkin sedang sakit. Jadi kalau dilihat lancar ya lancar, tapi ada beberapa kendala itu sendiri. Dan untuk yang agenda kedua yang saya rasa terkendala adalah pendataan inventaris. Jadi kenapa saya bilang agak terkendala, karena dari periode-periode sebelumnya yang membawa inventaris juga banyak barang-barang yang mungkin hilang atau mungkin lupa naruhnya atau gimana. Juga ada yang orangnya yang memang bawa tapi dia tidak ngaku atau lupa gitu. Jadi di situ kendalanya. Kalau sejauh ini dari Sekretaris Umum juga tetap lancar dalam menjalankan agenda tersebut. Mungkin dari Sekretaris Umum cukup itu. Oke, dari saya sendiri selama menjabat di Medfo, tentunya di Kadep Medfo,
proker dan agenda, tentunya agenda yang paling struggle dan paling susah ya agenda ini, agenda podcast yang ya bisa dilihat contohnya menyatukan beberapa kepala-kepala ini. Disclaimer ya, BPI itu bukan badan pengurus inti, tapi badan pelawak inti. I love you Andika sebelumnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih untuk Mas Andika. Oke. Perlu kalian tahu juga, ini pun juga berkali-kali tag, tentunya 1 jam bridgingan. Bohong. Dan tentunya memakan banyak waktu juga. 2 menit cuma. Oke. Kalau dari aku sih itu saja poin terutama yaitu di podcast agenda yang paling struggle. Boleh dilanjut ke Mas Rehan? Iya, terima kasih. Sebelumnya dari saya Ahmad Raihan dari KWU. Ini untuk proker dari Departemen KWU sendiri itu. Sebelumnya saya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kepada para alumni yang sudah menyumbangkan alat dari untuk KWU, untuk Himaliskal. Terima kasih alatnya. Itu contohnya alat untuk cetak tumbler. Itu sangat berpengaruh banget buat KWU sendiri. Itu juga bisa peluang buat cuan-cuan dari KWU. Nah, untuk dari periode saya ini dari KWU itu proker yang paling berkesan, yang paling struggle sendiri itu merchandise. Kenapa merchandise? Karena sebelumnya merchandise itu kita harus membuat desain-desain lebih menarik untuk KMKMP sendiri. Tetapi masih untuk para alumni terima kasih banyak, terima kasih banget. Karena alumni sudah menyupport dari kami untuk KWU sendiri, menyupport. Mohon maaf. Support. Ya. Dikarenakan ini sudah malam saya sudah mengantuk. Mohon maaf. Masih jam 7 kok. Ini dikarenakan sudah malam sudah mengantuk. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Pokoknya saya sangat berharga, sangat saya sangat bahagia, sangat bangga kepada alumni yang sudah membeli produk-produk merchandise dari KWU sangat banyak. Terima kasih kepada alumni. Terima kasih. Boleh promosi dong untuk membeli merchandise. Nah, untuk teman-teman bisa membeli merchandise dalam jarkoman yang disebar oleh Departemen KWU itu biasanya lewat IG sendiri. IG-nya itu Base Padang Elektrikal atau Base Padang KWU Himaliskal. Base pedagang. Enggak Base Pedagang, Mas. Tulisannya itu Base Padang, Mas. Saya menyalahkan kepada staf saya yang menulis tipu. Siapa itu? Mas Didi. Base Padang. Iya. Kita lanjut serius lagi ya. Terima kasih banyak kepada alumni. Saya berharap untuk periode ke depan kita lebih bisa bersinergi lebih baik. Amin. Terima kasih kepada KMKM PNS, KMKM Himaliskal bisa membeli merchandise dari KWU. Semoga laba yang kita dapat lebih banyak lagi. Cuan. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sendiri untuk proker dan agenda yang paling struggle mungkin dari proker apa ya? Oh ya, dari ini proker lampu pijar. Itu merupakan boleh dijelaskan Mas apa lampu pijar? Kasih tepuk tangan. Aduh. Asik, men. Pembahasannya mungkin nanti akan sangat panjang sekali. Intinya saja. Jadi untuk intinya untuk proker lampu pijar ini merupakan proker yang dimana berisi mengenai pengkaderan yang ada di program studi teknik listrikan kapal. Oke, jadi di dalamnya itu nanti akan ada pengenalan mengenai budaya dari PE itu sendiri kepada mahasiswa baru yang masih mau beranjak akan masuk ke dalam PE, mau akan diangkat menjadi warga PE, diakui menjadi warga PE seperti itu. Wow. Jadi dari saya sendiri juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah membantu saya untuk mengelola lampu pijar ini sehingga lampu pijar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Ketua LP maupun dari kita semua dari angkatan PE35. Oke. Mungkin cukup sekian sih untuk pengalaman dari proker dan agenda, mungkin bisa dilanjut dari departemen selanjutnya.
Oke, kalau dari Ristek sendiri itu ada satu proker namanya itu Inerjik. Nah, jadi Inerjik itu apa ya? Itu sekilas kayak lomba. Jadi ada seminar nasionalnya, terus ada juga lombanya tingkatnya itu SMA, SMK. Nah, tujuannya dari Inerjik itu buat nge-branding dari prodi PE biar teman-teman yang mau lulus itu bisa tertarik untuk join ke PPNS terutama di prodi kelistrikan kapal seperti itu sih. Untuk struggle-nya sendiri itu sebenarnya banyak sih. Dari mulai kayak kasusnya Hublu tadi yang mengenai biaya, jadi kayak pembuatan proposalnya itu untuk keuangannya itu ditolak, terus kembali lagi, ditolak lagi sampai beberapa kali dan akhirnya di ACC, terus kemudian setelah keuangan selesai, sebelumnya juga ada permasalahan di kepanitiaan yang belum matang juga. Jadi banyak sekali struggle-nya. Namun dari semua struggle itu dapat teratasi dan prokernya itu bisa berjalan dengan lancar dan ya dari teman-teman, dari adik-adik juga antusiasnya juga banyak. Mungkin itu aja sih kalau dari Ristek untuk prokernya yang diunggulkan atau ada struggle-nya. Itu sih. Mungkin bisa dilanjut di departemen lain. Oke, departemen terakhir ya, departemen. Ih, jangan gitu dong teman-teman, malu saya. Ya, departemen terakhir, departemen Pengmas. Untuk proker dan agenda yang cukup struggle yaitu ada PPNS Pembangkit Listrik karena proker ini dijalankannya itu cukup panjang. Jadi kita harus koordinasi dengan banyak pihak, mulai dari pihak dari desa yang kita tujuan kita untuk melakukan pengabdian masyarakat, kemudian koordinasi dengan dosen-dosen di kampus, kemudian dari masalah administrasi di kampus yang cukup rumit dan ada peralihan jabatan, jadi itu cukup rumit untuk ngurus administrasinya itu. Dan saat koordinasi dengan pihak desa, itu pun kita kan budaya yang ada di sana dan juga budaya yang ada di sini itu kan sangat berbeda. Jadinya ya apa ya, kita harus menyesuaikan gitu, banyak menyesuaikan. Kemudian dari teman-teman yang belum pernah datang ke sana dan ya prosesnya panjang gitu loh untuk koordinasi dengan pihak desa. Sebenarnya untuk proker ini sih masih belum dijalankan ya, baru mau dijalankan insya Allah di bulan ini. Kapan itu, Pak? Insya Allah di tahun baru. Jadi kita tahun baruan di Probolinggo ya. Doakan semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Nanti kita bakar-bakar di sana ya. Yang ikut. Bakar sosis apa bakar? Ya. Saya doakan semoga ada donatur. Amin. Ayo Shopee, Tokopedia. Ayo lanjut. Oke, mungkin dari Departemen Pengmas untuk proker dan agenda yang struggle itu tadi sih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, terima kasih untuk semua yang para kadep-kadep dan badan pengurus harian yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya selaku host di sini. Untuk pertanyaan yang terakhir terkhusus untuk Mas Kahima dan Mas Sekjen ini. Oke, untuk yang terakhir nih, boleh minta tolong dong pesan dan kesan kalian dalam satu periode mengisi masa jabatan kalian dan pesan kesan ini untuk periode ini dan periode kedepannya. Oke, boleh dimulai dari Mas Kahima dulu. Oke, ya ini kesan pesan untuk periode ini dan periode selanjutnya ya, Saudara Andika. Iya. Kalau kesan dan pesan untuk periode ini, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena di periode ini banyak sekali inovasi, kreativitas, dan ide gagasan yang disumbangkan oleh teman-teman, waktu, tenaga, bahkan juga materi untuk kita selaku KMPE menunjang PE untuk lebih baik lagi. Itu untuk periode kali ini. Lalu untuk periode selanjutnya,
di periode ini pun juga banyak sekali hal-hal yang masih mungkin bisa dievaluasi dan mungkin bisa dioptimalkan lagi. Dan saya harap untuk periode selanjutnya ini bisa untuk mengoptimalkan dan lebih membawa PE ini lebih baik lagi dan tidak sampai merusak dan mencoreng nama baik PE seperti itu. Bisa dilanjutkan ke sekjen eksternal. Ya, oke, mungkin terkait pesan-kesan untuk periode kali ini maupun untuk periode kedepannya ya. Yang pertama yang banyak sekali kesan yang saya dapatkan mulai dari bagaimana cara mengelola departemen-departemen yang ada di eksternal dengan struggle-nya masing-masing, mulai dari Lubri, terus juga Pengmas, KBU, Medfo. Nah, di sana itu mempunyai kesan-kesan bagaimana cara beradaptasi lah untuk bisa terjun di tiap kadep-kadepnya juga. Kemudian untuk pesannya di sisa-sisa periode ini harapannya kita tetap solid lah. Solid. Ya itu ya tetap sampai akhir periode, bahkan nanti setelah LPJ harapannya bisa tetap kumpul bareng lagi. Terus untuk periode kedepannya siapapun nanti yang bakal mengisi jabatan baik jadi Kahima ataupun menjadi kadep bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah dibuat dari periode-periode sebelumnya. Oke, mungkin dari eksternal itu aja, saya lempar lagi ke internal. Oke, terima kasih Mas Fajar yang dari eksternal. Kalau dari internal, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Mas Kahim, Mas Abdillah, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi sekjen internal di Kabinet Wirasena. Berkat kepercayaan dari Mas Abdillah dan teman-teman di sini juga, saya juga di sini bisa berkembang dan juga belajar mengenai keorganisasian. Dan kemudian untuk kesan dan pesan selama saya menjabat menjadi sekjen internal di Kabinet Wirasena ini, untuk kesannya sendiri asik. Menjadi sekjen internal itu asik banget. Mendayung-dayung ya. Untuk teman-teman dari internal juga mempunyai semangat yang membara. Semangat yang membara. Suka membakar semangat satu sama lain maksudnya. Terus juga mempunyai konsistensi yang tinggi juga dalam menjalankan proker dan agenda selama satu periode. Nah, untuk pesannya tetap semangat buat teman-teman sobat internal. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi, dan jangan lupa dipersiapkan. Ya benar sih, ya benar. Ya, disiapkan regenerasi penerus kalian sehingga internal ini tetap aman. Oke, mungkin cukup dari internal. Saya kembalikan ke Mas Andika. Oke, terima kasih atas jawaban dan dari kalian serta partisipasinya untuk bisa diundang di Paskal kali ini. Oke, untuk yang next kita masuk di sesi games. Yuk. Mantap. Hadiahnya motor Pasio. Oke guys, kita sudah masuk ke games dan games itu ada tebak gambar. Mungkin bisa cek ombak dulu dari BPA dulu alatnya. Oke. Untuk eksternal. Oke. Untuk internal. Oke. Lanjut ke pertanyaan ya. Untuk pertanyaannya ini adalah sebuah bendera dari negara Ethiopia. Belum. Ini saya tunjukkan ya. 1, 2, 3. Aku minus, Mas. Nah, dari internal dulu. Loh, gak kenes ya? Internal. Aku sih, Pak. Internal. Oke, bisa langsung dijawab. Nah, internal kan kesatuan, Mas. Bangladesh, Mas.
Bangladesh. Iya. Oke, benar. Oke. Untuk punishment langsung sudah di briefing. Tidak. Punishment. Dua jari. Oke, langsung di punishment dari semua. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Masih tetap sama, yaitu tebak bendera. Tukang cekel mic aku, Cik. 1, 2, 3. Oke. BPH. Ayo wes jawab wes. Jawab wes. Salah jawab BPH. Jawab. Belum lihat Ghana. Ghana. Benar sekali. Oke, langsung. Sopo mau sing? Gini. Belum selesai. Tadi. Belum enggak noleti. Ini David dengan saya enggak noleti ya. Jadi ini masih belum tak simpen. Jadi nanti kami langsung 5 jari. Oke. Epit konsep Epit. Oke, dulu aja. Ya. Di jajane mau, Cik. Iya jajan. Ini ada jajan guys ya. Sebentar. Saya ambilkan. Merem Kak. Merem. Lah kan iki harus kalah kok. Ayo. Nyorot iki dirimu. Dengar. Eksternal. Ayan, tak sapu kon. Ayo kon. Ayolah, sportif guys, sportif. Bantuan. Loh, gak oleh. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Guys, karena saya sudah kebelet pup ya. Jadi saya kebelet pup, jadi saya harus ke kamar mandi ya. Enggak oleh, ngising enggak oleh. Oke. Gue bisa duduk lagi, Mas. Langsung duduk aja, langsung duduk. Ayo, Kembali pertanyaan selanjutnya, yaitu Kenapa nyoret aku? sama masih tebak bendera. Tahu kabeh aku. 1, Langsung kentongin. 2, 3. BPHC. Ini lo gak dianggap lu. BPHC. Anakku Internal. Mau jadi jagoan lo? BPH dulu. Internal dulu. Baleni. 3, 2, 1. Tetot. Eksternal. 3, Loh, 2. gak BPHC ta? Nah, iki mau delok teko iki gak oleh. Minus sampai Lempar BPH. Ini gamenya tidak adil dan tidak bisa dilanjutkan ya, teman-teman ya. Apakah setuju tidak dilanjutkan? Setuju. Enggak, sudah selesai aja gamenya. Next ya. Oke, next. Untuk games yang selanjutnya masih sama ya. Saya spill live. Gambar benderanya. 3, 2, 1. Sebentar. KWU. KWU ngentong duluan. Didis. Didis. Langsung dicoret lah. Kalau didis langsung dicoret 2 tim. Dilempar dulu. Loh, enggak, kalau didis langsung dicoret 2 tim. peraturan baru. Loh iya. Peraturan di dalam peraturan ini. Gimana persetujuannya? Siapa sepakat kalau didis dicoret 2 tim? Saya. Oke, kalau gitu persetujuan dari peserta kayak gitu ya. Ya, KWU langsung.
Langsung coret. Oke, langsung saja. Ayo. Peraturan baru di ACC, kita lanjut. Berarti pertanyaan ini hangus. Hangus ya. Ini berapa pertanyaan sih? 14. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya 3, 2, 1. Ah, KWU lagi. Didis KWU belum dilihatkan. KWU belum dilihatkan. Kurung. Eksternal. Kurung. Oke, eksternal silakan jawab. Saya minus. Tiga, dua, 1. Gugur. gugur. Lempar. Salah. Didis salah. Digarukno ya, dicoret ya. Dilempar. BPH. Loh, BPH tutup mau. BPH gak nutuk kok. Langsung gak nutuk. Gak ada nutuk. Gak nutuk. Wes ketok gale, Didis ketok. Didis. 2. Wes gak ono sisa. Brunei Darussalam. Negara paling terkecil. Brunei Darussalam. Salah. Vatikan. Weh, no. Mana? Dua kali lo jawab. Oke, kalau ini makanan unik. mohon diperhatikan ya. Ini logo brand. Masuk ke logo brand ya. Oke. Oh, bisa buka aja, makan dulu aja. Ini ada telo-telo, guys. Kamu enggak usah ngatur. Lempora iku emu. Nah, nanti aja bagi. Saya spill brand logo ya ini ya. Langsung bisa dijawab. Cepet-cepetan. Logo apa ini, saudaraku? Logo brand. Iya, brand itu logo brand. Wes langsung pum, ojo balik. Langsung ya. Masuk tutup. 1, 2, 3. Nestle. Aku mau ngarang deh. Eksternal. Kak. Eksternal jawab apa? Kak. Ya. Bisa duduk. Frame-nya. Bisa duduk. Ayo. Eksternal? Jawab. Jawab apa? Mik mana mik? Mik mana? Nestle. Susu. Salah. Aku. Nescafe. Benar. Ayo Didiso. Peraturannya piye to? Berarti lek mari ditunjuk. Baru ngomong. Oke ya. Tak spill lagi gambarnya. 3, 2, 1. Yuk. Gak ketok. X 3, 2, 1 mari lagi. Mikir. Mikir kasih dulu. Biar adil. Mikir. Lah iki lho ket mau lho waktune suwe dhewe atik mikir barang, gak oleh eksternal iki. Ayo. Salah. 3, 2, 1. Apa jawabannya? Tuh itu masaku minus. Ya Allah. Untuk enggak tahu jawabannya. Apa ayo? 3, 2, delok kan 3, 1. Meratus. Terima kasih alumni. Dah, duduk. Siapa lagi? Lempar. Delok siapa? Aku. Ditunjuk. Siapa dulu? Internal. Internal, yuk. Monggo internal. Oke, monggo langsung dijawab. Monggo GLU. Salah. Aku oleh gak? Oke. Samator. Nah.
Mau ngadep apa? Aku. Terakhir guys ya. Soal terakhir ya. Entah wis Saya aku kok. spill gambarnya ya. 3 Logone bapakku iki pasti. 2 1. Sama sih. Eksternal. Eksternal. Enggak, sama lu gini. Mic-nya. Siapa yang jawab? Langsung jawab. Minyak Schneider. Minyak Schneider. Schneider. Schneider atau minyak Schneider? Schneider. Schneider benar. Ayo mati Gon. Benar sekali Schneider. 5. Aku mau ikut kabeh. Sifat PE ambil sedos. PE wani Wirasena Fortis Fortuna Adilupat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Himaliskal. Bye-bye.